Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello the student of 7th grade. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi di unit 1 dengan title Let's Greet. Basic competence atau kompetensi dasar yang kita bahas pada unit 1 adalah 3.1, yaitu mengidentifikasi fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang berikutnya adalah 4.1, yaitu menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf, dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Jadi, materi yang kita bahas di unit 1 berkaitan dengan yaitu yang pertama, tindakan menyapa atau greeting, kemudian berpamitan yaitu leave taking, kemudian mengucapkan terima kasih yaitu thanking, dan yang terakhir adalah meminta maaf atau apologizing. Di sini nanti kita belajar tentang ungkapan-ungkapannya, responnya, kemudian contoh-contohnya dalam bentuk percakapan, dan kemudian pada akhirnya saya berharap kalian bisa membuat percakapan secara mandiri. Sekali lagi saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran pada KD 3.1 dan KD 4.1 adalah di mana dengan mempelajari ungkapan dan respon yang berkaitan dengan ungkapan greeting, kemudian leave taking, thanking, dan apologize, kalian dapat menggunakan dan merespon ungkapan tersebut serta menyusun dialog sesuai dengan situasi dengan tepat. Oke, sekarang kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu greeting atau sapaan. Ungkapan ini biasanya kita gunakan ketika kita bertemu dengan seseorang. Ungkapan greeting, the expression of greetings are, di sini saya beri contoh 4 saja. Sebenarnya ungkapan greeting ada banyak sekali. Di sini saya ambil 4 saja. Yang pertama, hello. Hello artinya halo. Hi kita artikan hey. Hello dan hi adalah bentuk ungkapan greeting yang informal atau tidak resmi. Ungkapan ini kita gunakan untuk menyapa teman-teman yang sudah akrab dengan kita, teman sebaya kita. Kemudian yang selanjutnya adalah good morning, how are you,
bagaimana kabarmu? Bentuk ungkapan ini tergolong bentuk ungkapan formal atau resmi. Kita gunakan ketika kita bertemu dengan orang yang kita hormati, misalnya dengan bapak atau ibu guru, atau dengan orang yang lebih tua daripada kita, misalnya orang tua, kemudian kerabat, tetangga, dan lain sebagainya. Untuk respon atau jawabannya ketika seseorang menyapa kita bisa meresponnya dengan contoh berikut ini juga. Di sini hanya saya ambil 5 contoh saja. Yang pertama, hello. Jika ada yang menyapa kita dengan hello, kita meresponnya dengan hello. Kalau hi, kita meresponnya dengan hi. Good morning, kita meresponnya juga dengan good morning, atau lebih simpel lagi, lebih singkat lagi, morning. Terus kemudian kalau ada yang bilang how are you, bagaimana kabarmu? I'm fine, saya baik-baik saja. Atau bisa very well, thanks, terima kasih sudah menanyakan kabarku, seperti itu. Oke, di sini juga saya berikan contoh dari dialog yang berkaitan dengan greeting. Dilihat situasinya terlebih dahulu. Peter meets Mr. Adam at 7 o'clock in the morning. Peter bertemu Pak Adam atau Mr. Adam pada jam 7 tepat di pagi hari. Di pagi hari sekitar jam 7. Kemudian he greets Mr. Adam. Maka Peter menyapa Tuan Adam. Bagaimana Peter menyapanya? Karena dia bertemu di pagi hari, dia menyapanya dengan good morning Mr. Adam. Maka Mr. Adam menjawabnya dengan atau meresponnya dengan good morning Peter. Ini satu situasi saja, bertemu di pagi hari, maka kita gunakan greeting yang sesuai. Greeting yang sesuai adalah good morning. Seandainya saya rubah, Peter meets Mr. Adam at 7 o'clock in the evening, di sore hari, maka sudah tidak lagi menggunakan good morning, menyapanya dengan good evening. Good evening Mr. Adam, maka Mr. Adam menjawabnya dengan atau meresponnya dengan evening Peter. Seperti itu. Berlatih mengungkapkan beberapa ungkapan greeting, kalian bisa mencobanya berulang-ulang. Selanjutnya, materi yang kita bahas adalah leave taking atau pamitan dalam bahasa kita. Pamitan ini adalah biasanya ketika kita mau meninggalkan seseorang atau mengakhiri suatu percakapan. Bisa jadi karena kita ada keperluan dan lain sebagainya, atau kita memang sudah waktunya pulang. Contohnya, expression of leave taking are dari yang pertama, good night, selamat malam. Selamat malam ini termasuk ungkapan pamitan. Ketika kita mau tidur dengan orang tua kita bilang good night, selamat malam. Ketika dengan teman kita ngobrol di handphone, kemudian sudah mau mengakhiri percakapan kita bilang good night, selamat malam. Karena memang pamitannya di situasi atau kondisi malam hari. Kemudian ada goodbye, selamat tinggal, bisa kita gunakan ketika kita berangkat ke sekolah. Kemudian ada bye, lebih singkat lagi, selamat tinggal juga. See you later, sampai jumpa lagi. Ini biasanya kita gunakan ketika kita punya kegiatan rutin, misalnya sekolah. Hari ini ketemu,
hari Senin. Besok ketemu lagi. Kita see you later, see you tomorrow, dan sebagainya. Responnya sama dengan greeting tadi ya. Kalau memang expressionnya di sini live taking good night, maka jawabnya juga good night atau night. Goodbye kita jawab dengan goodbye atau bye. Bye kita jawab dengan bye, bye bye. Kemudian see you later kita jawab dengan see you, sampai jumpa, dan sebagainya. Ini hanya beberapa contoh saja. Kalau kalian mau membaca di LKS dan juga browsing di internet akan menemukan lebih banyak daripada ini. Oke, cukup itu untuk penjelasan saya berkaitan dengan taking. Saya harap kalian sudah mengerti. Untuk berlatih, kalian bisa berlatih ungkapan-ungkapan yang ada di sini secara mandiri, kemudian mempraktekannya bersama teman. Berikut contoh ungkapan yang berkaitan dengan leave taking atau pamitan. Situasinya, Edo will go to school. He will leave his mother. Edo akan berangkat ke sekolah. Dia akan meninggalkan ibunya. Maka dia bilang, goodbye mom. Selamat tinggal ibu. Maka direspon dengan goodbye dear. Selamat tinggal. Sayang, take care, jaga diri ya. Seperti ini. Sekarang kita masuk pada pokok bahasan yang ketiga, yaitu thanking, ucapan terima kasih. Kapan kita menggunakan ucapan terima kasih? Biasanya kita gunakan ketika kita menerima bantuan orang lain atau menerima kebaikan orang lain, baik itu berupa barang maupun berupa jasa atau sesuatu non barang. The expression of thanking, ungkapan terima kasih, itu kalian sudah familiar atau sudah akrab dengan ungkapan berikut. Contoh yang pertama, saya beri thanks, terima kasih, thank you, terima kasih untukmu, thank you so much, terima kasih banyak, thanks a lot, artinya juga sama dengan thank you so much, terima kasih banyak. Respon yang bisa kita gunakan ketika ada seseorang mengucapkan terima kasih kepada kita, kita bisa meresponnya dengan you are welcome, terima kasih kembali, no problem, bukan masalah, my pleasure, dengan senang hati, don't mention it, tidak perlu disebutkan, jangan ucapkan itu.
Sebagai contohnya, coba perhatikan contoh situasi ini yang berkaitan dengan expression of thanking. Nadia doesn't understand about the task. Nadia tidak mengerti tentang tugasnya, tentang tugas yang diberikan oleh gurunya. Kemudian she asked for Miss Amira's explanation. Maka karena dia merasa masih belum paham, dia meminta penjelasan dari Bu Amira. Maka setelah diberi penjelasan, dia mengucapkan thank you for your explanation. Terima kasih atas penjelasanmu, Bu Amira. Kemudian direspon dengan you're welcome. Terima kasih kembali. Untuk pokok bahasan yang terakhir adalah apologize atau apologizing, yaitu ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan permintaan maaf. Permintaan maaf ini kita gunakan ketika kita merasa menyesal, entah itu berbuat kesalahan, khilaf, maka dengan sadar diri kita meminta maaf. The expression of apologizing. Saya berikan contoh ungkapan yang berkaitan dengan permintaan maaf. Yang pertama, sorry, maaf, I'm sorry, saya minta maaf, please forgive me, mohon maafkan saya, I apologize for bla bla bla, I apologize for my mistake, saya meminta maaf untuk kesalahan saya. Ini adalah contoh dari permintaan maaf yang bisa kalian gunakan. Kemudian responnya apabila seseorang merasa bersalah kepada kita, kemudian meminta maaf kepada kita, tentu kita harus menerimanya. Kita harus berusaha menerimanya, karena orang lain sudah berusaha meminta maaf, maka kita juga harus memaafkannya. Untuk responnya yang bisa kalian gunakan ketika seseorang meminta maaf, mulai dari yang pertama, no problem, bukan masalah, gak apa-apa, forget it, lupakan saja, lupakan kesalahan itu misalnya. Don't worry about that, jangan khawatir tentang hal itu. It's not your fault, itu bukanlah salahmu. Sambil mendengarkan penjelasan dari saya, kalian bisa mencoba untuk mengucapkannya. Ini adalah contoh dari penggunaan ungkapan apologizing, the expression of apologizing. Situasinya, Clara comes late for doing group task. Clara datang terlambat untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Teman-temannya sudah datang semua, dia masih datang, sedangkan teman-temannya misalnya sudah berkerumun, sudah berkelompok, dia baru saja datang. Entah itu karena apa. Kemudian she feels sorry for her friends, dia merasa sangat menyesal kepada teman-temannya. Maka ucapan yang tepat yang dia gunakan adalah sorry buddy, I come late. Maaf ya teman-teman, saya datang terlambat. Maka karena Clara sudah meminta maaf, temannya merespon, no problem, we haven't started.
nggak masalah, kita belum mulai kok. Seperti itu. Ternyata mereka baru ngumpul aja tapi belum mulai, seperti itu. Ini hanyalah contoh satu kondisi saja. Nanti kalian coba untuk membuat dialog berdasarkan situasinya dengan berlatih melalui LKPD. Oke. Oke student, saya kira cukup penjelasan saya pada materi yang berkaitan dengan KD 3.1 dan 4.1. Semoga ini bisa menambah wawasan kalian. Jangan lupa berlatih membaca ungkapannya, kemudian memahami contoh-contohnya, dan selamat belajar juga